waktu dong. Tuh. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dirumorkan tewas setelah video pernyataannya belakangan terungkap ke publik. Di sisi lain, Trump menuduh Iran menggunakan akal imitasi. Lalu sejauh mana perang pengaruh di luar kekuatan militer jadi strategi yang dimainkan pihak-pihak yang terlibat perang? Kita bahas bersama pakar Artificial Intelligence atau akal imitasi dari School of Computer Science Nusa Putra University, Teddy Mantoro. Selamat sore Mas Teddy, kalau kita lihat sejauh mana Anda menganalisa kedua video Netanyahu yang sudah dirilis, apakah Anda menemukan kejanggalan seperti yang warganet pertanyakan? Ya, terima kasih Cynthia ya, pertanyaannya bagus sekali nih berkaitan dengan situasi yang berkembang sampai hari ini ya, tanggal 16 Maret. Ini saya sampaikan tanggalnya karena ini hal yang perlu gitu. Kalau kita melihat kronologis singkatnya gitu, itu Benjamin Netanyahu dinyatakan meninggal pertama kali di media sosial ini oleh Noticias Paralelas ya, itu tanggal 10 Maret gitu. Ada fotonya, di mana fotonya diambil Netanyahu ini ditarik dari reruntuhan akibat rudal Iran. Nah dari sana kemudian ini muncul banyak spekulasi seperti tadi disampaikan gitu. Yeah. Ini menurut kami yang Mbak Cynthia, sebenarnya ini adalah perang persepsi ya, di kita biasanya bilangnya ini cognitive warfare gitu, atau information warfare, atau kadang-kadang juga disebut sebagai psikologi warfare atau SIOP ya. Jadi ini dilemparkan satu buah isu ya, menyerang persepsi. Ya Pak Teddy. Ya sebelumnya kita sudah mendengarkan pernyataan singkat dari Teddy Mantoro, pakar Artificial Intelligence yang memang saat ini ramai di media sosial. Warganet meragukan jika keberadaan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebuah video sebelumnya terungkap ke publik yang menunjukkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berada di sebuah kafe. Ini adalah video yang disebut sebagai klarifikasi dari Perdana Menteri Israel Netanyahu yang membantah rumor kematiannya dengan memperlihatkan jari tangannya. Namun dalam video tersebut di mana Netanyahu yang berada dalam sebuah kafe justru menimbulkan teori konspirasi baru. Warganet kembali menyoroti cangkir kopi yang penuh hingga bibir gelas tapi tidak tumpah ketika diminum Netanyahu. Sebelumnya saudara, sebuah informasi juga beredar di media sosial saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang memberikan pernyataan. Namun di video tersebut warganet mempertanyakan visual yang diduga menggambarkan jari dari Netanyahu berjumlah 6 jari. Nah, ini adalah video yang menjadi pemicu perdebatan warganet di media sosial dan memang diduga saudara warganet mempertanyakan keberadaan Perdana Menteri Israel Netanyahu. Dan kita kembali berusaha untuk membahasnya dengan Teddy Mantoro, pakar Artificial Intelligence. Pak Teddy, selamat sore. Yep. Ya, sudah cukup selamat jelas sore, suara kami di studio, Pak Teddy? Ya, bisa terdengar, Mbak. Ya, Pak Teddy, kalau tadi Anda sudah menjelaskan beberapa poin yang bisa dikatakan cukup penting, tapi untuk membedakan sebuah video itu merupakan buatan AI atau tidak, apa sebenarnya indikator paling cepat yang membedakan video asli ataupun deepfake? Oke, terima kasih Mbak, langsung aja ya. Jadi ada dua teknik ya Mbak. Yang satu ini kita biasanya menyebutnya sebagai analisa visual. Ya, jadi ini manual observasi ya, menggunakan mata telanjang melihat satu buah kenyataan gitu. Yang kedua ini bahasanya dengan digital forensik Mbak. Saya bahas yang pertama dulu ya, analisa visual gitu. Yang dilihat yang pertama adalah
gerakan wajahnya natural atau enggak, kedipan mata, misalnya sinkronisasi bibir. Yang kedua kali artefak pada wajah, blur atau enggak ya. Kemudian juga artefak pada lingkungan, Mbak. Nanti akan saya linkkan dengan video pada saat pidato Benjamin Netanyahu ya, tanggal 13 Maret yang lalu. Kemudian yang ketiga ini keinkonsistenan detail. Tadi udah disampaikan ya, ada tangan atau jari yang aneh tiba-tiba jadi 6 misalnya. Ya walaupun ini bisa diperdebatkan gitu. Kemudian yang keempat biasanya disebutnya sebagai dari sisi pencahayaan ini bagaimana, konsisten atau tidak gitu. Nah, dari sisi analisa visual ya, walaupun kadang-kadang orang bisa mempercayainya ya Mbak ya, walaupun ini kadang-kadang ada kelemahannya ya. Contoh misalnya di video Benjamin Netanyahu yang baru saja ditayangkan juga dengan yang di kafe tadi ya. Saya yang pidato Benjamin Netanyahu dulu. Satu adalah giginya seketika dia maju gitu misalnya. Yang kedua kali hoardingnya bergerak-gerak berulang. Ya, itu kalau di ruang-ruang yang profesional ada AC-nya, hoardingnya biasanya fix itu. Ya. Yang berikutnya lagi ada jari gitu, ada keanehan lah gitu. Tapi ini bisa diperdebatkan ya Mbak Cynthia ya. Perdebatannya apa? Misalnya ada keanehan dari sudut kamera, pencahayaannya nggak tepat gitu misalnya. Jadi ini kadang-kadang hanya bias optik saja gitu. Ini mereka yang berargumentasi. Kalau dari video yang video seperti demikian. Pak Teddy, kalau dari video saat Netanyahu meminum kopi, ada kejanggalankah yang Anda lihat? Lalu secara singkat, apakah Anda menilai video ini asli atau deepfake? Oke, baik Mbak. Jadi kejanggalannya banyak ya. Saya kira sudah tersebar di X juga gitu. Itu waktu diminum luber gitu ya, tapi nggak tumpah gitu. Setelah diminum airnya tidak kurang juga gitu. Itu satu. Tapi kan bisa saja itu frost atau busa kopi. Kelemahan. Ya, kopinya tidak tumpah gitu. Ya, berikutnya lagi tangannya pada masuk ke dalam kantung itu ada glint gitu. Ada beberapa pixel yang bergeser. Kemudian berikutnya lagi, pada saat Netanyahu-nya berbicara di belakang itu ada wall, ada dinding. Dinding yang pertama itu di frame tertentu ada titik hitam gitu. Tapi selang sebentar dia bergeser, kembali lagi titik hitamnya hilang. Ini tanda-tanda bahwa ini sebenarnya degenerate gitu. Ada satu lagi yang lebih krusial. Pada saat Netanyahu berbicara, ada kawan yang berbicara sebelah kirinya ya Mbak ya, laki-laki berbicara. Ada handphonenya. Handphonenya itu kalau di capture, ada gambar video. Di mana sudut ambil gambarnya itu tidak sesuai dengan yang realnya dari video tersebut gitu, sehingga toples warnanya pun berbeda. Ini juga dari sisi kejanggalan image ya dari frame yang ada gitu. Tetapi lagi-lagi ini kan image ya, jadi saya bisa sampaikan kemungkinan besar ini adalah buatan dari artificial intelligence gitu. Artinya Anda juga bisa ingin mengatakan bahwa apa yang terjadi antara Iran, Israel dan juga Amerika Serikat ini tidak hanya perang secara nyata tapi juga propaganda digital? Iya betul sekali. Jadi kalau kita bicara perang ya Mbak ya, itu kan ada perang fisik dengan perang cyber gitu ya. Perang cyber biasanya kita bilangnya cyber warfare gitu. Nah kondisi seperti sekarang ini kita bilangnya barangkali hybrid warfare, yaitu kombinasi antara militer konvensional war gitu dengan cyber yang berkaitan dengan informasi, dengan politik, dengan berbagai proksinya gitu. Biasanya meningkat ke level berikutnya lagi yang seperti sekarang terjadi nih. Setelah hari ke-17 ya Mbak ya, yaitu cognitive warfare. Jadi yang diserang adalah persepsi, opini, dan cara berpikir masyarakat. Kemudian juga kadang-kadang masuk ke bagian dari cognitive warfare, yaitu information warfare. Manipulasi informasi, propaganda, ya disinformasi. Nah ini juga, dan kadang-kadang seperti tadi itu, waktu Benjamin Netanyahu di kafe, beberapa tersebar juga di X, tiba-tiba pimpinan negara lain, tiba-tiba wajahnya berubah menjadi yang bersangkutan bukan lagi Benjamin Netanyahu gitu, saya tidak sebut namanya. Kemudian dia juga menyampaikan hal yang sama. Ini juga bagian dari cognitive warfare yang tujuannya adalah barangkali untuk psychological warfare ya Mbak ya, menjatuhkan psikologi lawan gitu. Tapi Pak Teddy, apakah memungkinkan untuk melacak siapa pembuatnya, aktor dari deepfake ini? Biasanya bisa terdeteksi tidak? Ya, jadi di dalam mendeteksi siapa yang membuat ini mulai ke ranah berikutnya Mbak ya, yang kita sebut sebagai digital forensik nih. Ya. Nah di dalam digital forensik itu ada beberapa pentahapan ya Mbak. Yang satu namanya visual inspection, yang berikutnya lagi ada frame analysis gitu.
Yang ketiga kali ada metadata. Nah, metadata ini bisa kita lihat ini datang dari siapa, pernah dibawa oleh siapa saja. Baru ke defect videonya, kemudian voice ya Mbak, generated voice-nya seperti apa. Dan kemudian biasanya banyak sintetik media ini yang palsu mengisi gap gitu. Nah, ini banyak tools yang digunakan ya Mbak Cynthia. Kami juga ini sebenarnya melakukan beberapa testing ya terhadap video yang ada dua yang barusan kita bahas yang tadi dibahas oleh Kompas News itu. Yang satu yang video Benjamin Netanyahu, yang satunya lagi adalah pada saat di kafe gitu. Apakah mau saya sampaikan hasil analisa kami ini Mbak? Boleh singkat saja Pak Teddy, silakan. Singkat saja ya, oke. Jadi ada dua ya saudara sekalian, para pemirsa Kompas TV. Satu hasil analisa dari tim forensik kami. Jadi di dalam kedua video tersebut itu ada teks-teks yang berada di background itu terlihat 99% meyakinkan bahwa memang gambar tersebut teksnya asli, ini tulisannya memang ada gitu. Artinya dimasukkan ke dalam video ada teksnya. Yang kedua overlaying. Overlaying ini artinya ada beberapa gambar-gambar tertentu yang saling ditumpuk gitu ya, supaya jadi satu buah frame gambar picture tertentu. Ini 90% poinnya. Oke. Ya. Kemudian berikutnya lagi dari sisi seberapa natural gambarnya gitu, keasliannya. Ada gambar Benjamin Netanyahu di sana. Ini dari sisi perhitungan kami ini bisa dibilang 51% betul ya Mbak ya. Oke. Nah, bahwa gambar tersebut gambar Netanyahu-nya betul, gambar Netanyahu-nya. Baik, tapi kita nanti akan gambar animasi. Ini animasinya 47%. Ujung kesimpulannya adalah bahwa gambar tersebut. Baik, terima kasih Pak Teddy. Ini 98% ini fake. Oke. Ya, 2% ini. Baik Pak Teddy. Gambar tersebut adalah gabungan dari elemen nyata dan animasi. Baik. Meskipun ya Mbak, satu poin sedikit ini ada singkat saja. Baik. Kami menggunakan cloud AI gitu. Baik. Ini agak unik. Baik, terima kasih Pak Teddy Mantoro, pakar Artificial Intelligence atau akal imitasi dari School of Computer Science Nusa Putra University. Terima kasih Pak Teddy.